Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad ibn Abdillah Sayyidil Arab wal Azam. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha ma la fil akhirati min nasibin. Setiap manusia tentu saja harapan yang paling akhir adalah tempat yang indah, tempat yang mulia, tempat yang penuh kenikmatan. Tentu saja biasa disebut surga. Karena surgalah tempat yang kekal. Adapun dunia itu tempat sementara. Ya. Sambil menunggu zaman, ya, maka manusia itu hidup di fase yang kedua, yaitu dunia. Dan di dalam dunia ini manusia agar mendapatkan atau bisa kembali ke tempat yang awal yaitu surga, tentu saja ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai umat Islam. Tentu saja karena memang manusia dan juga jin itu sudah digaris oleh Allah, diciptakan itu hanya untuk beribadah kepadanya. Di dalam Al-Quran disampaikan, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau menyembah. Menyembah di sini bukan menyembah seperti yang yang seperti yang kalian lihat di perfilman atau apa ya. Tapi di sini maksudnya menyembah di sini ya beribadah. Ya. Nah, maka kita harus sadari bahwa manusia hidup ya tentu saja hanya beribadah kepada Allah. Ya. Namun manusia di dalam perjalanannya menuju keridhaan Allah itu bermacam-macam karena memang rintangannya bermacam-macam. Metode pendekatan kepada Allah itu juga bermacam-macam. Ya, dan rintangannya itu bermacam-macam. Maka besar kemungkinan banyak yang dengan pelan, namun pada akhirnya sampailah kepada ridho Allah. Yang dipertanyakan apakah kita itu sekiranya akan dimasukkan ke surga Allah? Harapannya tentu saja mudah-mudahan dimasukkan ke surga Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan-jangan baunya saja tidak akan pernah mendapatkan karena adanya kesesatan di dalam perjalanan menuju tempat awal yaitu surga. Maka ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin.
surga itu rindu kepada 4 macam golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tentu saja di dalam memaknai membaca Al-Quran, ya tidak hanya membaca di lisan saja. Kalaupun membaca sebatas di lisan pun itu sudah mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala. Ya. Tapi yang paling sempurna, membaca di lisan dan juga di hati, penuh dengan keikhlasan. Terlebih mengangan-angan maknanya dan juga artinya, sehingga kita paham tidak hanya membaca saja, tapi paham apa isi di dalam kandungan Al-Quran tersebut. Sehingga nanti kita tahu apa yang harus dilakukan atau dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan dan dijauhkan. Membaca Al-Quran itu yang pertama. Jadi orang yang suka membaca Al-Quran tentu saja dirindukan oleh surga Allah. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Menjaga mulutnya dari perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, perkataan yang menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kita harus bisa menjaga itu. Ya. Karena lisan ini tidak bertulang, lidah itu tidak bertulang, mudah sekali untuk berbicara hal-hal yang sekiranya menyakiti hati orang lain. Maka kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Ya, sekarang di zaman modern ini, suara kita diwakili dengan jemari tangan kita. Ya. Maka sama saja ketika kita mengetik sebuah komentar, sebuah narasi yang sekiranya menyakiti hati orang lain, sama saja itu tidak menjaga lisan. Menjaga lisan dari ucapan yang kotor, seperti yang mana di situ masuk kategori pamali ya. Misalnya berbicara yang ngesek gitu, porno gitu ya kan. Kemudian berbicara yang kotor lainnya adalah seperti yang di hutan, yang kakinya 4 itu loh. Ya. Tapi yang biasa dibahas oleh para ulama yang harus dijauhi, ya, bahkan haram dagingnya, atau intinya haram makan binatang tersebut, maka jangan sampai kita itu terbiasa mengucap kata-kata binatang tersebut tadi, binatang yang diharamkan tadi. Dan juga menjaga lisan dari ucapan yang sekiranya menyakiti perasaan orang lain. Betul-betul manusia itu ketika mau menyampaikan sesuatu, mau tanya, mau berbicara, itu harus ditata dulu, dirasakan dulu. Ada sebuah pertanyaan yang sebetulnya itu hanyalah sebatas bertanya, tapi ternyata menyakiti perasaan orang lain. Misal ada orang yang sudah lama, sudah tua, tidak menikah, belum mendapatkan. Kemudian ditanya, mana sih istrimu? Itu tersinggung saudaraku. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya. Jadi janganlah tanyakan hal-hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Hanya sebatas pengen tahu saja itu enggak usah. Ya. Dikira-kira saja di dalam hati, di batin saja. Enggak usah dilontarkan karena itu bisa menyebabkan orang tersebut itu sakit hati. Dan itu hak Adam, kalau menyakiti hati orang lain berarti harus minta maaf kepadanya. Ya, karena kalau belum memaafkan, orang yang disakiti itu belum memaafkan, maka kita meminta maaf kepada Allah pun belum diampuni, seperti itu, belum dimaafkan. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Hal ini
bisa ditafsiri dengan hal yang berbeda namun tujuannya sama. Artinya memberi makan kepada orang yang kelaparan, di situ bisa diartikan berbagi rezeki. Ya. Ya, orang yang membutuhkan berarti bukan orang kaya. Kalau orang kaya ya tentu saja tidak membutuhkan, ya, maksudnya tidak membutuhkan pemberian. Ya, karena dia sendiri itu sudah punya banyak, bahkan seharusnya memberi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, washaimi fi syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya, yang mana hal ini sekarang ini kita sedang menjalankan puasa Ramadan, maka bagi saudaraku yang sudah baligh, ya, sudah punya kewajiban untuk berpuasa, maka berpuasalah. Ya, ketika ada halangan yang memang atau madorot, ya, maka boleh untuk mokel, namun tetap malam harinya ada niat untuk berpuasa ketika ada sesuatu yang memang mungkin mengharuskan harus membatalkan karena tidak kuat atau tidak mampu atau bagaimana, yang penting ada darurat. Nah, maka tidak masalah, namun tetap saja itu harus menggantikan di bulan berikutnya nanti. Ya. Tapi bukan berarti sengaja untuk mokel, sengaja untuk membatalkan. Ya. Kalau sengaja nanti beda lagi nih urusannya seperti itu. Jadi misal gini ya, lagi puasa, kemudian dilalah panen padi itu di bulan puasa. Kalau tidak dipanen nanti janggar atau padinya rusak lah ya. Mungkin padinya nanti roboh, kemudian malah pada tukul, ya, bertunas, atau mungkin nanti dimakan hama. Maka karena memang sudah saatnya dipanen, ya harus dipanen. Walaupun dalam keadaan berpuasa. Tapi karena teriknya matahari kemudian, waduh nggak kuat ini. Waduh ini haus sekali. Nggak bisa ditahan. Nggak apa-apa, mokel. Ya. Karena itu tidak ada unsur kesengajaan. Ya karena memang adanya darurat tadi ya. Ya, makanya tetap niat puasa dan tetap berpuasa. Ya, walaupun nanti ada pekerjaan berat, tetap diniati puasa. Jangan diniati ya puasalah niat dulu, nanti kalau nggak kuat ya mokel. Jangan seperti itu. Pokoknya puasa, diniati puasa, mencari ridho Allah, kemudian bekerjalah. Nah, sebetulnya sih yang paling bagus ketika puasa itu bekerjanya agak dikurangi, maksudnya jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan. Namun yang namanya manusia ya, namanya manusia artinya kehidupannya berbeda-beda. Ada yang memang harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki dari Allah, untuk menafkahi keluarga. Ya maka bagi yang memang pekerjaannya pekerjaan berat, ya, tetap laksanakan. Namun ketika di tengah kerja tersebut kok ada hal yang tidak diduga, artinya tiba-tiba nggak kuat, panas banget, teriknya bukan main, ya, sampai tenggorokannya kering. Nah maka mokel, tapi tetap harus menggantikan atau mengkodok di bulan berikutnya nanti setelah Syawal, atau di bulan Syawal tapi bukan hari yang dilarang ya. Kalau hari yang dilarang tidak boleh untuk mengkodok seperti itu. Demikian untuk pembahasan terkait dengan 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Mudah-mudahan bisa sebagai tambahan pendidikan, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan. Sengaja saya sampaikan melalui YouTube ini karena memang zaman modern. Mudah-mudahan bisa didengar sampai kapanpun. Ya.
seperti Buya Hamka saja di zaman dahulu belum ada YouTube ataupun media sosial yang seperti ini. Beliau merekam suaranya sendiri, menyampaikan sebuah ilmu melalui rekamannya, kemudian sekarang keterangan-keterangan dari beliau Buya Hamka itu diputar lagi, dibuat video, dan sekarang publikasi lagi. Nah, karena tujuannya agar didengar oleh anak cucunya pesan-pesan tersebut. Nah, maka saudaraku, jangan lupa bantu kembangkan channel ini. Mudah-mudahan sebagai channel yang penuh keberkahan dan juga bermanfaat untuk orang lain. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.